لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah taala. Kita masih membahas tentang makanatul muhadditsin indal ummah, kedudukan para ahli hadis, ya, orang-orang yang belajar ilmu hadis, yang menyampaikan ilmu hadis, yang menyibukkan dirinya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan mereka di tengah umat. Dan dalil-dalil yang menyebutkan tentang fadilah atau manaqib, keutamaan-keutamaan ahlul hadis, sampai pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keterasingan dan kelak akan kembali lagi dalam keterasingan. Maka fatuba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Maka tuba juga diartikan oleh para ulama syajaratun fil jannah, pohon yang ada di surga. Qala Yunus bin Ubaid rahimahullah, berkata seorang ulama tabi'in yang bernama Yunus bin Ubaid rahimahullah. Ya, Yunus bin Ubaid ini disebutkan juga oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ucapan beliau yang sangat menggelegar, yang banyak diantara sebagian orang enggak terima dengan ucapan beliau, di mana beliau pernah menegur anaknya, beliau pernah memergoki anaknya keluar dari rumahnya seorang pentolan ahli bid'ah di zaman itu. Maka ditanya anaknya oleh Yunus bin Ubaid, min aina ant, dari mana engkau wahai anak? Kata sang anak, min baiti fulan, aku dari rumahnya fulan, yang merupakan tokoh ahli bid'ah di situ. Maka kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan kepada anaknya, li an araka takhruja min baitil khuntha ahabbu ilayya min an araka takhruja min baiti fulan. Sungguh aku melihatmu keluar dari rumahnya seorang banci itu lebih mending bagiku daripada aku melihatmu keluar dari rumahnya fulan itu. Ini artinya kemaksiatan, kau melakukan kemaksiatan itu lebih ringan bagiku. Bukan boleh, berarti bukan.
itu masih lebih ringan bagiku daripada kau keluar dari rumahnya fulan yang merupakan tokoh ahli bidah. Kemudian beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ya bunayya, wahai anak, li antalqallaha sariqan kha'inan fasiqan zaniyan ahabbu ilayya min antalqahu biqauli fulan. Sungguh demi Allah, wahai anakku, kelak kau berjumpa dengan Allah di hari kiamat sebagai seorang pezina atau pencuri atau pengkhianat atau orang fasik. Kau berjumpa dengan Allah dalam kondisi seperti ini lebih mending bagiku daripada kau kelak berjumpa dengan Allah dengan membawa akidahnya fulan itu. Ini bukan berarti beliau lebih suka anaknya menyuruh anaknya berzina, bermaksiat, tidak. Tapi di sini beliau membandingkan bahwasanya dosa bid'ah itu lebih dahsyat daripada maksiat. Ya, ini Yunus bin Ubaid rahimahullah taala. Laisa, kata Yunus bin Ubaid, beliau mengatakan, laisa syai'un aghrabu minas sunnah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih terasing daripada sunnah. Artinya sunnah itulah yang terasing, yang paling terasing adalah sunnah. Tidak ada yang lebih terasing daripada sunnah. Ini beliau mengatakan di zamannya, yang merupakan qurun mufaddalah, yang masih generasi terbaik. Tapi beliau sudah berucap dengan ucapan ini, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih terasing daripada sunnah. Bagaimana lagi kalau beliau mendapati zaman sekarang ini. Wa aqrabu minha man ya'rifuha. Dan yang paling terasing juga adalah tentu yang mengenal sunnah. Kalau sunnahnya saja sudah terasing, maka berarti orang-orang yang berpegang dengan sunnah, yang mengenal sunnah, itu juga bernasib sama, terasing juga. Ya, maka di sini menunjukkan tentang fadilah, keutamaan ahlul hadis. Meskipun mereka terasing, namun kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba. Ini menjadi penyemangat buat kita dan menjadi motivasi buat kita agar kita tidak kendor, tidak lemah, dan tidak melepaskan sunnah ini karena gak kuat dengan keterasingan ini. Nabi menjanjikan fatuba lil ghuraba. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk di antara yang ghuraba. Dan kemudian keutamaan yang keempat, An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Sesungguhnya Bani Israil, ay al-Yahud, yang maksudnya di sini lebih khusus adalah Yahudi, terpecah menjadi 71 golongan. Ya, jadi Yahudi, ya, alaihim laknatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Yahudi dan menolong kaum muslimin. Kata Nabi, sesungguhnya kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala thintaini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan sesungguhnya umatku, atau umat, ya, sesungguhnya umatku ini terpecah menjadi 72. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah. Dan mereka adalah al-jamaah. Dan di sini kata Nabi SAW, umatku terpecah menjadi 72. Yang kita tahu, yang masyhur, umat Islam terpecah menjadi berapa? 73. Ini kok 72? Ini akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Ini kok 72 di sini? Ya, maka kata para ulama 72 di sini maksudnya adalah yang menyimpang, yang sesat. Ya, sedangkan disebutkan satu illa wahidah, kecuali satu, ini di luar dari yang 72. Ya, maka tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut. Kemudian kata Nabi,
72 yang sesat, 72 yang terancam neraka itu, apakah mereka kafir atau mereka masih muslim? Ya, mereka masih dihukumi sebagai muslim, cuman mereka berdosa, mereka bermaksiat. Bukan mereka nggak berzina, mereka kan nggak mencuri, iya, tapi maksiatnya itu dalam urusan din, dalam urusan akidah, yaitu maksiat syubhat. Jadi ada maksiat syahwat, sama juga diancam dengan neraka. Tapi membuat dia keluar dari Islam nggak? Yang maksiat syahwat ini sama, tidak juga. Maka demikian juga maksiat syubhat itu ada yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ma'asi asyubuhatiyah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bis sunnah wal ijma'. Maksiat-maksiat syubhat itu lebih berat, lebih dahsyat, lebih jelek daripada maksiat-maksiat syahwat berdasarkan sunnah sebagaimana disebutkan, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, maka mereka diancam neraka bukan berarti mereka kafir, ya, tapi mereka masih muslim. Diancam neraka karena adanya error. Pada apa errornya? Pada keyakinan, pada akidahnya. Nah, perpecahan yang dimaksud di sini itu tidak masuk di dalamnya perpecahan mazhab, kecuali kalau perpecahan mazhab ini dijadikan sebagai perpecahan secara akidah. Ya, misalnya seorang fanatik dengan mazhab tertentu, fanatik dengan mazhab Syafi'i, menganggap bahwasanya yang selain mazhab Syafi'i maka tidak sah. Ini berarti sudah masuk hizbiyah. Ya, sudah masuk kategori ta'assub hizbiyah. Adapun hanya sebatas bermadhab, maka itu tidak dikatakan berpecah belah dalam agama. Paham tak maksudnya? Sekedar bermadhab, seorang bermadhab Syafi'i, artinya dia banyak mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dalam fikihnya. Hanya sebatas itu. Ini tercela kan? Tidak, ini tidak tercela. Tapi ketika dia menjadikan madhab ini adalah sebagai tolak ukur kebenaran, bahwasanya selain yang mengikuti madhab ini maka dia menyimpang, maka tidak sah ibadahnya, ya, dan lain sebagainya dari ungkapan-ungkapan orang-orang yang ta'assub, fanatik terhadap madhab. Kebenaran itu tidak keluar dari madhabnya. Nah, ini sudah bukan madhab lagi, sudah bukan dikatakan bermadhab lagi, tapi dikatakan ta'assub, ya, fanatik terhadap madhab tersebut. Nah, ini yang disebut furqah, terpecah belah ini, perpecahan. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan kecuali satu, yaitu jamaah. Jamaah artinya disebutkan di dalam hadis yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu ini adalah mereka yang berada di atas pemahamanku dan pemahaman para sahabat. Artinya mereka yang mempraktekkan Islam sebagaimana aku dan para sahabatku berislam. Mereka yang berakidah sebagaimana aku dan para sahabatku berakidah. Mereka yang beribadah sebagaimana aku dan para sahabatku beribadah. Maka jamaah di sini adalah jama'atud din, yang maknanya adalah persatuan di atas agama. Yang pernah kita sampaikan, kata-kata jamaah di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu tidak keluar dari dua maknanya. Ya, kata-kata jamaah itu tidak keluar dari dua maknanya. Yang pertama, jama'atu al-badan, dan yang kedua adalah jama'atud din. Wali saja nih. Yang pertama jama'atud din, yang kedua jama'atul badan, persatuan, ya, jamaah, persatuan di atas agama. Sedangkan jama'atul badan yaitu persatuan fisik. Jama'atud din, persatuan di atas agama, adalah yaitu kita beragama mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Kita beragama mencocoki agamanya Nabi dan para sahabat Nabi. Maka ketika kita beragama ini, konsep kita, manhaj kita mengikuti konsepnya Nabi dan para sahabat, maka ketika itu kita disebut berjamaah. Ya, ketika itulah kita disebut berjamaah, meskipun ijenan.
Ya, meskipun sendirian. Nah, dari sini terkenal ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya, al-jama'ah adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran. Ketika kau berada di atas jalan kebenaran, ya, ini kebenaran tentu ada pada Nabi dan para sahabatnya. Ya, ketika cara beragamamu, konsep beragamamu, akidahmu, ibadahmu di atas agamanya Nabi dan para sahabatnya, sesuai dengan apa yang dijalankan Nabi dan para sahabatnya, maka engkau sesungguhnya dikatakan berjamaah, meskipun kau hanya seorang diri. Adapun mereka ahli bidah, konsep mereka tidak di atas konsepnya Nabi dan para sahabat, iya enggak? Mereka beragama bukan dengan apa yang dijalankan Nabi. Mereka beragama bukan dengan apa yang dipraktekkan para sahabat. Maka mereka dikatakan furqah, berpecah belah, meskipun mereka bersatu. Maksudnya meskipun fisik mereka bersatu. Wah, kumpul pakai baju putih-putih semuanya. Ya kan, satu payung yayasan, ya, satu ya, organisasi, bergandengan tangan. Ya, padahal mereka tidak di atas konsep yang hak, tidak di atas akidah yang hak, tidak di atas pemahaman yang hak, menyelisihi pemahaman Nabi dan para sahabat. Maka mereka dikatakan berpecah belah, meskipun fisik mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, hakikatnya tidak. Mereka itu berpecah belah. Ya, makanya dikatakan dijadikan satu paket ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang berpegang dengan sunnah sekaligus mereka bersatu. Bersatu dengan siapa? Bersatu dengan ar-ra'ilul awal. Bersatu dengan generasi yang awal, Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan ahlul bid'ah dijadikan satu paket dengan istilah ahlul bid'ah wal furqah. Ya, ahlul bid'ah wal furqah, yang berpecah belah. Ya, furqah artinya yang berpecah belah. Karena bid'ah itu pasti berpecah belah. Tidak mungkin bid'ah orang itu bersatu di atas bid'ah, tidak mungkin. Pasti bercerai-berai di atas bid'ah. Tapi ini jamaah yang pertama. Jamaah yang kedua tadi jamaah apa? Al-badan. Makna jama'atul badan atau dalil-dalil yang dulu. Di antara dalil yang menunjukkan jama'atul din adalah hadis ini tadi. Semuanya terancam neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Ini maksudnya jama'atul din. Yang dimaksud jamaah di sini adalah persatuan di atas agama. Nah, adapun jama'atul badan adalah yaitu as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Kaum muslimin mereka semua mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, mereka semua bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Mereka membaiatnya, mereka mendengarnya, mereka mentaatinya, sepanjang itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Maka ketika kita bersatu di atas atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, kita mendengar dan taat, maka kita dikatakan berjamaah. Tapi jamaah secara al-badan. Ya, jamaah secara badan, mendengar dan taat kepada pemimpin. Baik, pertanyaan. Jama'atul din, persatuan di atas agama. Kapan seorang dikatakan keluar dari jama'atul din, dari persatuan di atas agama ini? Ketika orangnya apa? Kebalikannya saja. Jama'atul din ini seorang berpegang dengan apa? Sunnah. Ya, seorang berpegang dengan sunnah, dengan manhaj salaf, maka dia dikatakan berjamaah. Masih yo ijanan. Nah, dia dikatakan keluar dari jamaah ketika apa berarti? Bid'ah. Ya, ketika dia tidak lagi berpegang dengan sunnah, alias berarti dia melenceng ke arah bid'ah, maka dia dikatakan keluar dari jamaah, alias bercerai-berai. Nah, kalau jama'atul badan, kapan dia keluar dari jama'atul badan? Ketika apa? Khuruj alal hukam.
Ketika tidak lagi mentaati pemimpin, tidak lagi membaiat pemimpin, atau memberontak kepada pemimpin misalnya, nah itu dia tidak dikatakan lagi berjamaah secara al-badan. Maka dalilnya, di antara dalil yang menunjukkan jama'atul badan seperti sabda Nabi SAW, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, bukan. Kata Nabi SAW, man faraqal jama'ah famata alaihi famitatun jahiliyah. Barang siapa yang faraqal jamaah, memisahkan diri dari jamaah, ya kemudian dia mati, maka matinya sebagai bangkai jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak memiliki pemimpin. Ya, antum tahu dulu di Mekah itu siapa pemimpinnya? Rajanya mungkin, penguasa tertinggi di Mekah, nggak ada. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka nggak mau punya pemimpin, karena mereka nggak mau diatur. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu poinnya, di poin yang ketiga, masalah yang ketiga, kebiasaan orang-orang jahiliyah di mana mereka menganggap ketika taat kepada pemimpin itu adalah adzul, ihana, atau bentuk kerendahan. Tapi ketika engkau menyelisihi pemimpin, menentang pemimpin, maka itu bentuk kemuliaan, syaraf. Ya, seorang itu dianggap mulia, hebat ketika dia berhasil menyelisihi pemimpin, menentang pemimpinnya. Tapi ketika Anda taat, nurut sama pemimpin, itu dianggap lemah, nurut sama pemimpin, cemen. Ini pola pikirnya orang-orang jahiliyah yang masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada. Ketika seorang muslim taat kepada pemimpin, dianggap hina, terhina kau, taat sama manusia. Ya. Tapi ketika dia berhasil menyelisihi pemimpin, menentang pemimpin, maka itu baginya kemuliaan. Delon, aku gak nurut sopo-sopo, gak ono sing ngatur aku. Wah, merasa superior, merasa hebat. Padahal gak, justru itu menyelisihi. Ya, justru itu menyelisihi agama. Kalau sebagian orang nggak berasa kalau dia memiliki pola pikir jahiliyah. Nah, kalau misalnya majelis-majelis sama nongkrong-nongkrong sama sebagian kawan itu, bangga ketika menyelisihi pemimpin. Anak kemarin berangkat dari Surabaya ke Jakarta, ya, naik motor, sepeda motor, nggak pakai helm. Bangga lagi. Iya, bangga dia menceritakan hal itu. Ya. Berhasil menentang pemimpin, berhasil menentang aturan pemimpin, dibanggakan sama dia. Baik, maka jamaah yang dimaksud dalam hadis tadi, wa man faraqal jama'ata shibron, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, famata alaihi, kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dia matinya seperti orang-orang jahiliyah. Bukan mati kafir, bukan. Tapi mati dalam kondisi dia nggak punya pemimpin, memisahkan diri dari pemimpin. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini teringat dengan salah seorang dai syubhat, dai ahlil bidah yang dulu katanya mantan salafi, tobat dari salafi. Dia menggunakan hadis ini untuk mendiskreditkan ahlus sunnah, mendiskreditkan salafiyun, menganggap bahwasanya salafiyun itu merasa paling benar. Selain mereka dianggap sesat, dianggap menyimpang. Ya, alhamdulillah kita bantah sang dai tersebut bahwasanya ahlus sunnah itu bukanlah orang-orang yang individunya merasa suci, merasa benar, merasa pasti punya kunci surga, enggak. Sedangkan selain ahlu sunnah, selain salafi, itu dianggap sudah fix masuk neraka. Itu kekeliruan yang fatal. Itu disebabkan karena memang pola pikirnya yang rusak dari sang dai tersebut. Tapi perlu diketahui bahwasanya ketika kita mengatakan manhaj salaf itu hak, sedangkan ahlul bid'ah itu batil, bahwasanya yang selamat hanya satu,
sedangkan ahlul bid'ah terancam dengan 72 yang di neraka, itu bukan berarti kita yang memantapkan diri kita masuk ke dalam surga tersebut. Pasti memantapkan diri kita pasti masuk surga itu, bukan. Yang sedang kita tegaskan adalah manhajnya, konsep beragamanya. Itu yang pasti hak, gak boleh ada keraguan. Antum ragu gak? Manhaj salaf ini satu-satunya yang hak? Gak ragu. Yakin antum? Konsepnya Nabi, konsep beragamanya Nabi dan para sahabat hak. Akidah yang dibawa Nabi dan para sahabat hak. Ya, ibadah yang dibawa Nabi dan para sahabat hak. Sedangkan yang menyelisihinya pasti sesat, pasti batil. Gak ada keraguan. Sebagaimana Islam, secara konsep beragama, Islam adalah agama yang hak. Sedangkan selain Islam pasti batil. Ya, pasti gak diterima sama Allah. Ya, ini hukum secara umum. Konsepnya yang kita katakan pasti benar. Adapun individu-individunya, maka tidak menjamin dia di atas kebenaran. Ya, kita salafi. Ya, kita salafi. Kita ini hanya orang-orang yang sedang berusaha untuk menjadi satu yang selamat. Dari hadits tadi yang kita baca itu, yang selamat cuma berapa? Satu. Nah, ini kita sedang berusaha ini. Kita adalah orang-orang yang sedang berusaha supaya bisa menjadi yang satu. Bukan sudah pasti menjadi yang satu ini, bukan. Kita sedang berusaha. Jatuh bangun. Ya enggak? Jatuh bangun kita. Kadang belok ke kiri, alhamdulillah dikencengi maneh. Paham maksudnya? Ini di atas manhaj salaf ini. Tapi kadang miring ke kiri, miring ke kanan, ya dikencengi lagi sama ustadz-ustadz, dikencengi lagi sama teman-teman kita, balik maneh. Suwe titik, miring maneh. Iya, alhamdulillah dikencengi lagi. Itu fungsinya kita punya kawan-kawan, dikencengi lagi. Ya. Tapi jamin gak kita terus berada di atas konsep ini? Gak jamin. Ya. Baik. Sekarang gini, antum sekarang berada di atas manhaj salaf. Antum beragama, berusaha sebagaimana apa yang dipraktekkan Nabi dan para sahabatnya. Ketika antum melihat ahlul bid'ah, antum berhak gak mengatakan dia di atas kekeliruan, sedangkan ana di atas kebenaran? Apakah berarti itu tazkiyatun nafs, merasa diri suci? Paham ya maksudnya ya? Antum di atas manhaj salaf ini, akidah antum mengikuti akidahnya para salaf yang mengatakan Allah, meyakini Allah di atas, sedangkan dia meyakini Allah di mana-mana. Antum mengharamkan yang nggak boleh, yang memberontak kepada pemimpin, sedangkan dia fulan itu rajin mencaci maki pemimpin. Maka ketika itu boleh nggak antum mengatakan bahwa konsep beragama saya itu hak, cara beragamaku benar, sedangkan cara beragamamu salah? Apakah itu maksudnya kita sedang mensucikan, saya ini suci, saya benar, sedangkan inti sesat, inti salah? Apakah gitu maknanya? Tidak. Yang sedang kita sucikan apanya? Konsepnya. Ya, bukan diri kita, bukan. Konsep beragama. Karena memang hak. Apa yang saya yakini, Allah di atas, bukan di mana-mana. Inti meyakini Allah di mana-mana, ngawur itu salah, sesat. Itu konsepnya ahlul bid'ah. Saya meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kau meyakini Al-Quran makhluk, salah itu. Apa kata dia? Oh, sing nyekel kuncine swarga. Ya kan, kabeh dianggap salah, ontok sing bener. Enggak. Bukan saya yang benar, tapi siapa yang benar? Manhaj salaf, konsep salaf. Konsepnya Nabi, akidahnya Nabi dan para sahabat ini yang benar. Aku melok ikut tok. Aku cuman mengikuti konsepnya Nabi dan para sahabatnya ini tok. Gini aja jamaah. Antum ketika berangkat sholat ke masjid, kemudian antum mendapati ada seseorang yang ketika azan sudah berkumandang dia nggak tergerak sama sekali, si cangkruan, si rokokan, si omong-omongan. Ya, antum ke masjid. Kemudian antum pulang,
dia tetap di situ, nongkrong di situ. Maka berhak boleh nggak ketika antum mengatakan apa yang saya lakukan lebih baik daripada apa yang dia lakukan? Boleh nggak mengucapkan seperti itu? Maksudnya boleh nggak berkata, apakah itu berarti maksudnya antum menganggap lebih baik daripada dia? Tidak. Antum bukan sedang mensucikan, mentazkiyah diri antum, bukan. Tapi yang antum tazkiyah adalah perbuatan. Bahwasanya mendatangi sholat 5 waktu itu khair, lebih baik daripada nggak sholat. Tapi kalau dilihat dari individu-individunya belum tentu. Misal, apakah jamin sholat antum diterima sama Allah? Hah? Nggak jamin juga. Kemudian yang tadi nggak sholat, ya, apakah jamin mungkin dia nanti pulang ke rumah sholat dewian? Ya, meskipun pahalanya kurang, tapi tetap sah nggak? Tetap sah meskipun ya pahalanya kurang. Bisa jadi nggak kayak gitu? Ya, secara individu ternyata yang dia lebih baik di sisi Allah daripada yang sholat di masjid. Karena yang sholat di masjid ternyata nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi nggak kalau secara individunya? Bisa jadi. Tapi secara perbuatan, maka yang mana yang lebih baik? Yang cangkruan atau yang berangkat ke masjid? Berangkat ke masjid. Kalau bingung gini ya. Antum adalah seorang yang sangat menerapkan pola hidup yang sehat. Ya. Makan dijaga, istirahat dijaga, nggak mau rokokan, ya, nggak mau begadang malam. Ya, intinya antum menjaga pola hidup sehat. Sedangkan ada tetangga antum, dia nggak menjaga pola hidup yang sehat. Mangan sembarang dipangan. Kemudian suka begadang, yang ngerokok, wis gak sehat pokoknya uripe wis. Ya. Nah, di saat seperti itu, apakah Anda berhak mengatakan pola hidup saya lebih baik daripada pola hidupnya dia? Hah? Gak boleh? Boleh. Karena yang kita tegaskan apa ya? Pola hidup saya lebih baik daripada pola hidupnya dia. Saya menerapkan pola hidup sehat, dia nggak menerapkan pola hidup sehat. Itu yang kita tazkiyah adalah pola hidupnya. Nah, kemudian apakah jamin yang menerapkan pola hidup sehat lebih sehat daripada yang tidak menerapkan pola hidup sehat? Belum tentu. Ya, bisa jadi nggak yang menerapkan pola hidup sehat ketika check up di rumah sakit ternyata kolesterol, diabetes, asam urat. Hah? Bisa jadi nggak? Bisa. Padahal ini sudah menerapkan pola hidup sehat. Bisa jadi, bisa jadi. Sedangkan yang menerapkan pola hidup nggak sehat, yang ngerokok, begadang malam dan yang lainnya itu, justru ketika check up di rumah sakit gak ono penyakit iblis. Bisa jadi? Bisa. Tapi jangan gara-gara kasus ini kemudian Anda meniru pola hidupnya dia. Paham? Oh, aku sehat berarti kok. Wis tak melok dhek wae. Ya rokok aneh, tuku rokok. Buktinya sehat. Tiwas sudah menerapkan pola hidup yang ketat, gak gelemangan iki, padahal pengin. Ya pengin ono es seger-seger, es campur atau apa, tapi akeh gula iki. Pengin padahal. Tiwas sudah ketat kayak gitu, tiba loro-loroan. Wis tak melok dhek wae. Ini yang tadi menerapkan pola hidup sehat ini tadi melok dhek akhire. Sedina tok mati mari ngono. Ya, udah lah akhire. Maka ketika kita tegaskan bahwasanya pola beragama kita itu hak lebih baik daripada pola beragama ahlil bidah, ini bukan maknanya tazkiyatun lin nafs. Bukan maknanya kita sedang merasa suci, merasa pasti masuk surga, tidak. Kita meniti jalan ke surga. Kita adalah orang-orang yang berusaha meniti jalan surga. Bisa jadi, naudzubillah, seorang yang bertahun-tahun berada di atas manhaj salaf, kemudian dia mati di atas kesesatan. Bisa jadi? Bisa. Seorang yang bertahun-tahun bergelimang syubhat, bergelimang kebid'ahan, dia mati di atas sunnah. Bisa? Bisa. Ya, Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlil jannah
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, yakni berada di atas manhaj salaf. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja. Kemudian ketetapan Allah mendahuluinya. Ya, ketetapan Allah mendahulunya bahwasanya dia ini ashabun nar, termasuk penghuni neraka. Maka dia pun mengamalkan amalan penghuni neraka, yakni di sisa-sisa hidupnya dia menyimpang menjadi ahlul bid'ah wal iyadu billah. Menyimpang menjadi ahlul bid'ah, maka dia pun mati di atas kebid'ahan tersebut dan dia masuk neraka. Ya, sebaliknya juga demikian. Nah, maka sekali lagi nggak boleh kita merasa individu kita pasti hak, pasti suci, pasti benar, pasti surga, sedangkan orang lain kita vonis neraka. Ini batil, bukan manhaj salaf. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf, punya keyakinan demikian, bahwasanya ini ya kunci surga itu ada yang di kajian kita tok. Ya, yang di luar kajian kita neraka kabeh. Kalau ada yang kayak gitu, nah ini bukan ahlus sunnah, ini podo ahlul bid'ah juga ini. Ya, nggak ada ahlus sunnah berkeyakinan demikian. Mereka berpegang, mereka khawatir dengan firman Allah Azza wa Jalla, ancaman dari Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, menyucikan, menganggap suci diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa, yang paling suci, yang paling baik. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, illam yakunu ashabal hadith fala adri manhum. Berkaitan dengan hadis tadi, semua terancam neraka kecuali satu. Nah, yang satu ini kata Imam Ahmad, kalau mereka itu bukan ashabul hadith, orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadith, entah meriwayatkan hadith atau mengajarkan hadis, ya, atau menyampaikan hadis dan yang lainnya. Kalau satu yang selamat ini bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa yang satu ini. Sekarang sapa mana gitu loh. Tadi di sini menegaskan tentang kedudukan ashabul hadis, kemuliaan ashabul hadis. Bahwasanya mereka termasuk di antara satu yang selamat. Kemudian yang kelima, an Thauban radhiyallahu taala anhu, dari Thauban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, rawahu aw akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menampakkan kebenaran. Jadi gak mungkin umat Nabi SAW itu semuanya berada di atas bid'ah. Itu gak mungkin. Pasti ada ta'ifah. Ta'ifah ini berarti bentuk mufrad atau jamak? Ta'ifah. Mufrad satu, jamaknya apa? Tawaif. Ya, Nabi menyebutkan dalam bentuk mufrad. Berarti ada satu kelompok, satu golongan di antara tawaif, di antara ta'ifah-ta'ifah yang lain, di antara golongan-golongan yang lain. Nah, yang satu ini zahirina 'alal haq, selalu menampakkan kebenaran, selalu menyuarakan kebenaran. Tuh, dari sini aja sudah tahu berarti mereka minoritas atau mayoritas? Minoritas. Ya, karena hanya sekelompok. Mereka menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Orang-orang yang mencaci mereka, yang membuli mereka, itu sama sekali tidak membahayakan, merugikan satu kelompok yang menyuarakan kebenaran tadi. Ya, nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya, nggak ada bahayanya, tidak memudaratkan. Itu ahlus sunnah. Dia dibuli, dicaci maki, dikerdilkan, dikucilkan oleh ahli bidah. Itu bukan sesuatu yang
menghalangi mereka untuk terus menyampaikan kebenaran. Ya, bagaimanapun kondisinya, ahlul hadis, ahlus sunnah selalu menyampaikan yang hak, meskipun banyak manusia yang membencinya. Ya, sebagaimana realita ahlus sunnah, di mana-mana mereka ya dianggap sebagai pemecah belah umat, ya dibenci oleh semua ahli bidah. Ya, ahlus sunnah ini dibenci sama semua ahli bidah, diserang oleh semua ahli bidah. Ya, karena senantiasa mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan mereka, senantiasa membantah syubhat-syubhat mereka, senantiasa mencegah kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Maka tidak membahayakan mereka sampai datang perkara Allah, yakni sampai datang kematian kepada mereka. Wahum kadzalik, dan mereka masih tetap di atas kebenaran yang mereka pegang tersebut. Nah, ini ats-tsabat, al-istiqamah, di atas hak, di atas kebenaran. Nah, dari dua hadis yang tadi kita sebutkan, hadis yang pertama tadi, hadis yang sebelumnya tadi, Nabi menyebutkan umat akan terpecah menjadi 72 kecuali satu firqah. Nah, diambil dari hadis ini istilah bagi ahlu sunnah al-firqatu an-najiyah, satu golongan yang selamat. Itu diambil dari hadis yang tadi. Jadi penamaan al-firqatun najiyah itu ada dalilnya, hadis tadi. Nah, kalau hadis yang terakhir kita baca tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menyuarakan kebenaran. Dari hadis ini diambil nama ahlus sunnah, nama lain dari ahlus sunnah. Apa kira-kira? Nam at-ta'ifah al-mansurah. Karena dalam riwayat Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, senantiasa ada sekelompok umatku yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-ta'ifah al-mansurah.